sahabat Ragam ingin menjalani pola hidup sehat? Ingin punya tubuh proporsional juga? Tenang, semuanya ada di Ragam Manfaat kok. Bukan cuma itu, Ragam Manfaat juga akan membahas manfaat latihan Zumba, makanan diet paleo, sampai ikan tambak. Tuh kan, jadi penasaran? Jangan kemana-mana ya, Ragam Manfaat akan mengupasnya satu persatu. Stay tune! Ayo, semangat olahraganya sahabat Ragam. Olahraga teratur pasti membuat tubuh sehat ya. Bukan cuma sehat, sebagian orang berolahraga untuk mendapatkan wajah yang cantik, kulit sehat, dan postur tubuh yang ideal. Siapa sih yang nggak ingin punya tubuh langsing dan proporsional? Pria atau wanita pasti mau kan? Nah, latihan yang banyak dipilih untuk memiliki tubuh ideal adalah latihan kardio sahabat. Latihan kardio dinilai lebih optimal membakar lemak di dalam tubuh. Tapi latihan kardio dinilai membosankan karena tidak adanya gerakan baru yang menunjang metode latihan. Sahabat nggak usah khawatir, latihan kardio kini sudah mendapatkan sentuhan modern loh, yaitu latihan yang diberi sentuhan tarian, seperti Zumba. Zumba adalah jenis olahraga sejenis senam yang memadukan gerakan step aerobik dan diiringi musik Latin loh. Olahraga Zumba sudah ada sejak tahun 1990 sahabat. Awalnya Zumba dibawakan oleh instruktur aerobik asal Kolombia bernama Alberto Perez. Menurut Profesor John Porcari dari University of Wisconsin La Crosse, Amerika Serikat, mengikuti kelas Zumba selama 40 menit dapat membakar sekitar 370 kalori loh. Jumlah ini hampir sama dengan kalori yang terbuang ketika berlari atau bersepeda. Oh iya, olahraga Zumba juga cocok untuk penderita diabetes tipe 2 dan obesitas. Dari penelitian American Journal of Health Behavior, penderita diabetes dan obesitas yang melakukan Zumba 3 kali dalam seminggu akan menurunkan berat badan 1 kg per minggu. Tapi latihannya harus dilakukan selama 4 bulan secara berturut-turut ya. Gaya hidup dan juga pola makan yang salah terkadang membuat kesehatan tubuh kita menjadi terganggu. Salah satu masalah yang muncul akibat kebiasaan buruk ini adalah diabetes mellitus. Penyakit yang terkenal dengan kencing manis ini dapat menyerang siapa saja tak kenal umur. Namun ada berbagai cara untuk mencegah penyakit diabetes mellitus, salah satunya dengan cara diet paleo. Apa itu diet paleo? Simak selengkapnya hanya di Ragam Manfaat. Sahabat, masih ingat dengan film kartun ini? Yap, The Flintstones. Bagi sahabat yang lahir di tahun 90-an, tentunya masih ingat kan? Film animasi asal Amerika Serikat ini bercerita tentang keluarga yang hidup pada zaman batu. Meski mengambil latar belakang zaman batu, gaya hidup modern sudah ditampilkan dalam film ini. Misalnya, ada santapan burger Brontosaurus. Kita tidak akan membahas tentang tingkah konyol Fred dan Wilma pada film The Flintstones ini sahabat, tapi akan membahas diet yang sedang booming, namanya diet paleo atau diet ala manusia purba. Maksudnya bukan menyantap makanan pada zaman purba loh, melainkan diet yang menggunakan prinsip pada zaman nenek moyang tuh. Jadi diet paleo hanya boleh mengkonsumsi makanan sehat dan tanpa bahan pengawet. Ya iyalah, zaman batu makanannya masih alami dan tanpa campuran bahan kimia. Dahulu, manusia purba mempunyai kebiasaan berburu dan bercocok tanam untuk memenuhi sumber makanannya. Makanya, makanan seperti daging, sayur, dan buah menjadi prioritas dalam diet paleo loh. Bahan makanannya juga diolah dengan cara yang sederhana, seperti ditumis, dibakar, atau dikukus. Sahabat, diet paleo juga baik dikonsumsi bagi penderita diabetes mellitus karena rendah karbohidrat. Zat gizi yang ada di dalam diet paleo ini istilahnya sangat tinggi protein, tinggi lemak, dan ini rendah karbohidrat. Di samping itu konsumsi buah dan sayur juga ditekankan lebih tinggi, sehingga memang komponen-komponen zat bioaktif yang ada di dalam sayuran dan buah ini memang peranan pentingnya adalah untuk mencegah penyakit degeneratif tadi, salah satunya adalah diabetes mellitus, kanker, dan lain sebagainya.
Diabetes mellitus adalah penyakit yang mengganggu sistem kerja insulin atau sekresi insulin. Akibatnya, tubuh tidak dapat merespon hormon insulin yang dihasilkan oleh organ pankreas, sehingga kadar gula dalam darah meningkat. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, 422 juta jiwa mengidap penyakit diabetes mellitus di dunia. Bahkan pengidap penyakit diabetes kini telah mencapai 9,1 juta jiwa. Jumlah ini telah menempati peringkat kelima di dunia. Mengerikan ya? Diabetes biasanya karena faktor keturunan dan gaya hidup tidak sehat, sahabat. Kurang berolahraga, makan berlebihan, dan kerap mengkonsumsi minuman manis menjadi pemicunya tuh. Tapi diabetes bisa dicegah kok, yakni dengan menjalankan diet paleo karena diet rendah karbohidrat. Diet paleo juga tidak boleh menggunakan bumbu dan penyedap rasa, tapi masih boleh kok menggunakan sedikit garam sebagai penambah cita rasa. Salah satu orang yang sudah menjalankan diet paleo adalah Suci. Awalnya Suci memiliki berat badan berlebih. Berharap ingin memiliki tubuh proporsional, ia pun mulai mencari tahu berbagai jenis diet. Setelah mendapatkan informasi, Suci mulai jatuh hati dengan diet paleo, sahabat. Alasannya sih karena diet paleo masih diolah menggunakan garam, sehingga tidak mengganggu cita rasa masakannya. Meski baru berjalan selama 13 hari, manfaat diet paleo telah dirasakannya. Yang satu pasti ya, kita lebih enteng dalam beraktivitas karena kan berkurang kan lemaknya karena kita mengatur makanan. Juga kayak ngerasa lebih fresh aja gitu dengan konsumsi diet paleo ini. Kalau saya itu kemarin pakai diet paleo turun sampai 6,5 kilo gitu selama 13 hari. Sahabat ingin menjalankan diet paleo, tapi nggak mau repot mencari komposisi gizi yang dibutuhkan? Jangan khawatir, sekarang sudah ada kok jasa catering diet paleo. Misalnya Sporty Juice ini, sahabat. Lokasinya di Kecamatan Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Bukan cuma diet saja, makanan diet paleo bisa disantap penderita diabetes dan alergi loh. Saya memulai diet paleo itu ada seseorang yang bilang kalau dia itu alergi dengan laktosa, yaitu susu, dan dia alergi ke gluten, gandum-ganduman. Jadi kenapa kita mulai diet paleo untuk biar mereka yang intoleransi terhadap gluten dan susu itu bisa menjalani diet yang lebih sehat. Jadi penasaran cara membuat menu makan diet paleo nih? Langsung kita intip dapurnya saja yuk. Kita buat menu sarapan terlebih dahulu ya. Bahannya terdiri dari telur, bawang putih, wortel, bubuk cabai, lada, garam, brokoli, dan tomat cherry. Cara membuat omelet sayur mudah kok. Tumis telur terlebih dahulu, lalu tambahkan bawang putih, wortel, bubuk cabai, lada, garam. Kemudian masak sampai matang. Oh iya, memasak omelet dianjurkan menggunakan minyak zaitun karena mengandung lemak tak jenuh atau lemak baik. Kandungan omega 3 dan omega 6 pada minyak zaitun juga sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan sel otak loh. Selain itu, minyak zaitun juga membuat tubuh lebih berenergi. Ingat ya sahabat, minyak zaitun hanya boleh digunakan sekali saja dalam proses memasak. Proses pemanasan yang berlebih mengakibatkan manfaat minyak zaitun akan hilang. Jadi deh omelet sayurnya. Ada lagi syarat untuk menjalankan diet paleo loh. Sahabat wajib menerapkan makan tepat waktu. Misalnya, waktu sarapan yang nggak boleh lewat dari jam 7 pagi. Manfaatnya sih untuk mendapatkan asupan glukosa setelah beristirahat semalam. Sehingga bisa meningkatkan kerja otak dan konsentrasi. Sekarang kita buat menu diet paleo untuk makan siang. Bahan-bahan yang dibutuhkan diantaranya paprika merah, hijau, kuning, bawang bombay, bawang putih, dada ayam, selada hijau, kol ungu, dan garam. Cara membuatnya, bawang bombay ditumis dengan minyak zaitun. Setelah aroma harum menyeruak, tambahkan dengan potongan dada ayam, garam, bubuk cabai, dan merica. Jika daging ayam hampir matang, beri paprika merah, hijau, dan kuning. Selesai deh, sajian makan siang siap disantap. Menu makan siang juga tidak dianjurkan lebih dari jam 1 siang, sahabat. Makanan yang dianjurkan dalam menu makan siang sebaiknya sih mengandung protein, karena masih panjangnya aktivitas yang dilakukan. Nah, salah satu bahan yang kaya akan protein adalah dada ayam. Bagian dada ayam dipilih karena banyak mengandung lean meat atau daging tanpa lemak daripada bagian lainnya. Sekarang kita membuat hidangan makan malam dalam diet paleo.
Jika biasanya menu makan malam hanya berupa sayur atau buah, sahabat boleh kok mengkonsumsi protein. Misalnya menambahkan ikan salmon, dikombinasikan buah dan sayur. Sahabat, salmon dipilih karena kaya protein dan memiliki asam lemak omega 3. Manfaatnya bisa mencegah tekanan darah tinggi. Hebatnya lagi, mengkonsumsi 2 porsi dalam seminggu bisa menurunkan kadar trigliserida dalam darah loh. Agar tidak mudah lapar, sahabat juga bisa mengkonsumsi ubi ungu sebagai pengganti nasi. Ubi ungu mengandung karbohidrat kompleks, serat, dan beta-karoten yang sangat baik untuk tubuh loh. Selain itu, sayuran atau buah yang berwarna ungu kaya akan antioksidan. Ubi ungu juga baik dikonsumsi bagi penderita diabetes, dapat menjaga berat badan, serta mencegah tekanan darah tinggi. Seperti metode diet pada umumnya, diet paleo juga memiliki pantangan loh, yaitu tidak boleh mengkonsumsi susu, keju, yogurt, gandum, biji-bijian, dan padi. Pemilihan sayur dan buah organik juga sangat dianjurkan loh, karena tidak mengandung pestisida yang dapat mengganggu kesehatan. Jika diet paleo memiliki manfaat baik bagi kesehatan, bagaimana jika metode ini dilakukan dalam jangka waktu yang panjang ya? Apakah memiliki dampak buruk bagi tubuh? Diet paleo ini apabila diterapkan sampai 2 tahun itu ternyata penurunan berat badannya tidak sesignifikan dibanding pada saat dilakukan selama 1 tahun atau selama 6 bulan. Jadi ternyata diet paleo ini hanya mampu menurunkan berat badan secara cepat pada saat awal, tapi ketika dilakukan dalam jangka waktu yang lama, apabila tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang baik, maka itu tetap sama saja berat badannya tidak akan berubah. Tuh sahabat, diet paleo tidak menimbulkan dampak negatif sama sekali, meskipun dilakukan dalam jangka panjang dan dilakukan secara benar. Periode awal penurunan berat badan akan dirasakan sekitar 6-1 tahun sahabat. Itu pun harus dibarengi dengan olahraga atau aktivitas fisik yang menunjang. Bagaimana sahabat, tertarik menjalankan diet paleo? Kalau sahabat sibuk dengan aktivitas sehari-hari, Ragam Manfaat memiliki tips berolahraga ringan. Misalnya melakukan olahraga plank. Meski terlihat mudah, olahraga plank sangat efektif untuk meratakan perut buncit. Tidak perlu berlama-lama, cukup lakukan sekitar 3-5 menit setiap hari ya. Selanjutnya, sahabat juga bisa melakukan gerakan squats. Gerakan ini untuk membentuk kaki, paha, dan punggung. Teknik gerakan ini, punggung tidak boleh bungkuk dan lutut harus membentuk sudut 90 derajat. Kemudian lakukan gerakan kurang lebih 3 menit sehari. Untuk melatih otot tricep, sahabat bisa menggunakan bantuan kursi. Luruskan tubuh ke arah depan, pegang kedua ujung kursi, lalu dorong panggul dan kaki ke depan hingga tidak duduk di atas kursi. Turunkan tubuh perlahan-lahan. Usahakan juga siku menekuk sampai membentuk sudut 60-90 derajat. Lalu kembali ke sikap awal deh. Lakukan selama 3 menit sehari agar mendapatkan hasil yang maksimal ya. Nah, olahraga ringan ini bisa dilakukan di rumah tanpa mengeluarkan biaya sama sekali sahabat. Bahkan aktivitas ini bisa dilakukan sambil menonton televisi loh. Selamat mencoba! Sahabat, siapa yang tidak kenal dengan ikan yang satu ini? Bandeng. Ikan yang dijuluki dengan milkfish ini ternyata kaya sekali akan manfaat. Salah satunya adalah kaya akan protein. Ternyata protein yang terkandung di dalam ikan bandeng ini juga setara loh dengan ikan salmon. Kira-kira apa lagi ya manfaat dari ikan bandeng ini? Berlibur ke kota Semarang belum lengkap rasanya jika tidak menikmati kuliner bandeng sahabat. Eits, jangan salah, kali ini Ragam Manfaat tidak akan membahas bandeng presto yang sudah sangat populer. Bagaimana jika kita membahas bandeng bakar khas Semarang? Jadi bikin lapar ya. Sayangnya ikan bandeng memiliki banyak duri pada seluruh tubuhnya sahabat, sehingga sebagian orang malas untuk mengkonsumsinya. Padahal kan rasa ikan bandeng enak dan gurih. Tenang deh, Ragam Manfaat punya solusi untuk mengatasi duri pada ikan bandeng loh. Salah satu cara yang paling efektif dengan mengiris ikan bandeng seperti ini. Nantinya sahabat gak perlu repot-repot memisahkan duri ketika menikmatinya deh. Kemudian bakar ikan bandeng di atas bara api. Setelah matang, lumuri dengan bumbu merah yang terdiri dari cabai, tomat, dan bumbu lainnya. Lalu bakar hingga bandeng kelihatan kering ya. Sahabat sudah tahu belum? Ikan bandeng kaya akan manfaat loh. Ikan yang dijuluki milkfish ini memiliki kandungan protein, kalsium, fosfor, zat besi, dan juga omega 3 yang sangat baik untuk tubuh kita.
Bahkan sejumlah penelitian menyatakan kandungan gizi ikan bandeng nggak kalah tinggi dengan ikan salmon loh. Bedanya, ikan bandeng tidak memiliki kandungan asam lemak tak jenuh ganda seperti yang terkandung dalam ikan salmon. Ngomongin manfaat bandeng, ragam manfaat punya racikan mengolah ikan bandeng loh, yaitu sup bandeng. Bahannya terdiri dari ikan bandeng, wortel, bawang bombay, daun seledri, daun bawang, bawang putih, dan garam. Cara membuatnya nggak susah deh. Panaskan air hingga mendidih, lalu masukkan ikan bandeng dan masak sampai mengeluarkan kaldu. Jika air berubah warna kecoklatan, masukkan potongan bawang putih, daun bawang, dan daun seledri. Kemudian beri sedikit garam dan lada. Aduk hingga merata ya. Terakhir, tambahkan tomat cherry agar cita rasa sup menjadi lebih segar. Oke, sup bandeng ala ragam manfaat siap dihidangkan. Ada tips menarik mengolah ikan bandeng sahabat. Ikan bandeng sebaiknya diolah dengan cara dikukus atau direbus. Proses pemanasannya tidak akan merusak kandungan gizi di dalamnya tuh. Sedangkan menggoreng ikan sangat tidak disarankan sahabat. Pemanasan minyak goreng dapat merubah struktur rantai kimia minyak menjadi jahat untuk dikonsumsi, sehingga dapat menyebabkan naiknya kadar kolesterol pada tubuh. Bukan hanya bandeng sahabat, ikan gurame juga dikenal sebagai jenis ikan konsumsi yang mudah untuk dibudidayakan loh. Bahkan ada sebuah desa yang dijuluki Kampung Gurame di Bantul, Yogyakarta. Awalnya masyarakat sekitar hanya menggantungkan hidup pada lahan pertanian saja. Sejak tahun 2007, mereka mulai membudidayakan ikan gurame dengan metode kolam terpal. Ukuran kolam tambaknya tidak terlalu besar, sahabat. Uniknya, hampir seluruh rumah warga memiliki tambak gurame di sekitar pekarangan rumahnya. Tuh, nggak heran kan kalau dijuluki dengan Kampung Gurame? Ikan gurame adalah salah satu ikan air tawar yang paling banyak diminati loh. Masyarakat suka menyantap gurame karena tidak banyak duri di dalam tubuhnya. Rasanya juga lebih enak, berukuran besar, dan bertekstur daging yang tebal. Tuh, nggak heran kan kenapa kebanyakan restoran memilih menyajikan olahan dari ikan gurame. Salah satu masalah yang biasa kita hadapi dalam mengolah hasil ikan tambak adalah bau lumpurnya. Namun kalian tidak perlu khawatir karena bau lumpur ini dapat kita atasi dengan cara memindahkan ikan dari tambak ke kolam seperti ini dan diamkan selama 4 hari sehingga lendir yang ada pada tubuhnya akan hilang. Sudah jelas kan? Nah, ragam manfaat punya tips untuk memilih ikan segar loh. Pertama, pastikan ikan memiliki tubuh yang sempurna, seperti sisik dan sirip yang masih utuh. Lalu, lihat bagian mata ikan. Jika mata ikan terlihat jernih, maka menandakan ikan masih segar. Jika berubah kemerahan, tandanya ikan sudah terlalu lama disimpan dalam proses pembekuan tuh. Pastikan juga insang ikan masih mengeluarkan lendir ya. Sedangkan, cara yang paling mudah memilih ikan segar bisa dicium dari aromanya. Ikan yang masih segar biasanya tidak meninggalkan aroma bau amis atau bau busuk. Tidak hanya ikan bandeng dan gurame, hewan tambak yang kaya akan manfaat untuk tubuh kita adalah udang panami. Sekarang, sejumlah restoran mengolah udang panami sebagai santapan. Salah satunya The Krabby's. Uniknya, udang di sini disajikan bersama kepiting, kerang, lobster, dan aneka seafood lainnya. Pastinya nggak dimakan sendirian ya. Satu porsinya bisa disantap untuk 3-4 orang sahabat. Pas banget kan buat sahabat yang ingin berkumpul bersama kerabat dan keluarga? Sayangnya, hidangan laut atau seafood sangat berpotensi meningkatkan kadar kolesterol. Bahkan sebagian orang bisa menderita alergi ketika mengkonsumsinya. Sebenarnya, apa sih yang membuat seseorang menjadi alergi terhadap makanan laut? Alergi seafood itu sebetulnya reaksi berlebihan dari imunitas tubuh itu terhadap protein yang ada di dalam seafood. Salah satu protein yang paling sering menyebabkan reaksi alergi dari seafood itu namanya tropomyosin. Alergi seafood biasa terjadi pada orang dewasa. Kandungan protein pada makanan laut ini jadi pemicu timbulnya reaksi alergi pada tubuh. Sayangnya belum ada cara ampuh untuk mengatasi alergi, sahabat. Penderita alergi hanya dianjurkan tidak mengkonsumsi seafood secara berlebihan ya. Jika berlebihan, penderita alergi biasanya akan merasakan gatal di tubuh. Hal yang paling berbahaya dapat menimbulkan sesak nafas dan kematian. Duh, mengerikan sekali ya.
sahabat, tetaplah di layar kaca Trans 7 karena kami masih akan kembali hadir usai jeda berikut.